Bayangkan sebuah perkampungan kecil di tanah Arab, abad ke-6 Masehi. Pasir yang tenang, anak-anak bermain tanpa beban, dan langit yang menyimpan rahasia besar dari Allah. Di tengah permainan itu, ada seorang anak yang kelak akan mengubah wajah dunia. Dialah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa tanda apapun sebelumnya, malaikat Jibril turun menghampiri beliau. Bukan sebagai hukuman, bukan pula sebagai ancaman, melainkan sebagai bentuk penjagaan paling agung dari langit. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditelantangkan. Dadanya dibelah, bukan dengan rasa sakit duniawi, tapi dengan kehendak langsung dari Allah. Jibril mengeluarkan hati beliau, lalu mengambil segumpal darah hitam darinya. Dengan penuh ketegasan, Jibril berkata, "Ini adalah bagian setan darimu." Seakan Allah ingin mengabarkan sesuatu kepada kita, bahwa Rasul-Nya telah disucikan bahkan sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Hati itu lalu dicuci dengan air Zam-Zam, air paling suci di muka bumi, di dalam bejana emas, hingga bersih, hingga jernih, hingga sempurna. Sementara itu, anak-anak lain berlari ketakutan. Wajah mereka pucat, langkah mereka tergesa. Mereka mendatangi ibu susu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berteriak, "Muhammad telah dibunuh!" Betapa paniknya mereka! Betapa tak tergambarkan ketakutan itu. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit kembali. Wajah beliau pucat, tapi kehidupannya tetap utuh. Hatinya telah disucikan dan jiwanya dijaga langsung oleh langit. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, "Aku pernah diperlihatkan bekas jahitan di dada beliau." Kalimat sederhana, namun menjadi bukti besar bahwa peristiwa ini bukan dongeng, bukan khayalan. Ia adalah penjagaan Allah yang nyata. Mengapa semua ini terjadi? Karena Allah sedang mempersiapkan Rasul-Nya untuk menerima wahyu, untuk memikul amanah terbesar umat manusia, untuk berdiri menghadapi manusia dengan hati yang bersih, tanpa noda setan, tanpa bisikan keburukan. Dan disinilah kita merenung. Jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia, masih disucikan oleh Allah, lalu bagaimana dengan hati kita? Hati yang setiap hari dipenuhi amarah, iri, dendam, dan lalai mengingatnya. Peristiwa ini bukan hanya kisah, ia adalah pelajaran hidup bahwa iman butuh penjagaan, bahwa hati harus dibersihkan, dan bahwa kedekatan dengan Allah dimulai dari kebersihan jiwa. Ya Allah, bersihkanlah hati kami, sebagaimana Engkau membersihkan hati kekasih-Mu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kisah ini mengetuk hati kita, maka jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Tekan like bukan sekedar dukungan, tapi sebagai saksi bahwa hati ini masih ingin dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagikan video ini. Siapa tahu ada jiwa lain yang sedang Allah siapkan untuk disentuh hari ini. Dan subscribe agar kita bisa terus berjalan bersama, menelusuri jejak-jejak risalah hingga cahaya itu benar-benar hidup di dalam hati kita. Semoga langkah kecil ini menjadi jalan besar menuju ridha Allah.